Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Cesc Fabregas tertangkap kamera dengan jelas menarik baju dari Alexis Saelemaekers dalam hasil imbang di San Siro. Como terlihat mendapatkan kesempatan mulai membangun serangan kembali dan Saelemaekers terlihat ingin merebut kembali bola, tetapi Fabregas tertangkap kamera menarik baju pemain Belgia itu. Saelemaekers bereaksi dengan tarikan tersebut dan dia terlihat memprotes hal tersebut kepada wasit serta ofisial. Massimiliano Allegri jelas marah mendengar hal tersebut, namun alih-alih pelatih Como diberikan hukuman, justru Allegri mendapatkan kartu merah dan dia harus meninggalkan lapangan dalam 10 menit terakhir yang seringkali menjadi sangat krusial. Hal tersebut tampaknya menjadi keputusan konyol dan sekarang dia akan menjalani skorsing. Nih, Mimin kasih sedikit rekaman insiden kemarin malam, tapi dikit aja ya, takutnya kena teguran. Massimiliano Allegri terlibat adu mulut dengan Cesc Fabregas di luar ruangan konferensi pers setelah pertandingan. Allegri dan Fabregas belum benar-benar berteman, meskipun keduanya beberapa kali terlihat cukup akrab sebelum dimulainya pertandingan bulan Januari lalu. Namun tampaknya Fabregas sakit hati setelah kalah pada pertemuan pertama dan dia beberapa kali cukup banyak bicara tentang gaya permainan Milan. Selain sang pelatih, para penggemar juga ikut-ikutan menyenggol Allegri saat mereka dipermalukan Fiorentina di markas sendiri. Namun pertemuan kemarin adalah puncaknya dan hubungan kedua pelatih sepertinya mulai memburuk setelah insiden yang melibatkan Alexis Saelemaekers dan Fabregas yang menyebabkan Allegri diusir keluar lapangan. News melaporkan bahwa tensi kembali meningkat sebelum kedua pelatih memasuki ruangan untuk melakukan konferensi pers. Kata-kata kasar dilontarkan dan adu mulut tidak terhindarkan, meskipun pintu ruangan pers masih terbuka lebar. Calciomercato.com mengutip TMW yang melaporkan bahwa Allegri melontarkan kata kasar dengan menuliskan, "Kamu hanya anak kecil, kamu breng, kamu hanyalah anak kecil yang baru mulai sebagai pelatih," ungkapnya. Dan ya, tampaknya hubungan kedua pelatih hancur sudah. BTW ada yang berani nggak buat Pak Allegri marah? Cesc Fabregas mendapatkan sorotan tajam dan akhirnya dia meminta maaf atas insiden dengan Alexis Saelemaekers. Fabregas berbicara kepada DAZN setelah pertandingan untuk meminta maaf, tetapi itu mungkin tidak akan terlalu berpengaruh besar pada semua yang telah terjadi. Berikut komentar mantan gelandang Barcelona itu disampaikan melalui Milan News. Pertama-tama, jika Anda mengizinkan saya untuk meminta maaf, saya melakukan sesuatu yang tidak sportif. Saya sangat bersemangat sehingga saya menyentuh bola, terutama sebagai seorang pelatih. Kami tidak bisa melakukan hal ini. Itu adalah sesuatu yang saya harapkan tidak pernah terjadi lagi. Kami bermain serius, datang ke sini ke San Siro dan bermain dengan karakter seperti ini menyenangkan untuk dilihat. Kami harus terus seperti ini. Senang melihat Modric bermain. Saya mengucapkan selamat kepadanya. 41 tahun tetap bermain di level ini. Kami mencoba menekannya, menyerangnya. Dia tidak peduli. Dia maju dan menemukan permainan dengan 1-2 kontrol bola dan berputar. Dia adalah fenomena. Kami harus berterima kasih kepadanya karena berada di sini bersama kami di Serie A dan dapat menikmatinya setiap minggu, ungkapnya. Hakim olahraga telah merilis pernyataan Massimiliano Allegri dan Cesc Fabregas beda nasib menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Allegri akan mendapatkan skorsing untuk satu pertandingan setelah dia diusir keluar pada 10 menit terakhir pertandingan. Davide Cattaneo dari pihak Como juga mendapatkan hukuman skorsing karena dia yang berdebat dengan Allegri di pinggir lapangan. Anehnya pada surat pernyataan itu tidak disebutkan peristiwa yang memulai semua konflik, yaitu saat Fabregas menarik baju Alexis Saelemaekers agar tidak dapat mengejar bola. Meskipun pada akhirnya pelatih Como itu menyampaikan permintaan maaf saat diwawancarai oleh media setelah pertandingan. Mari kita tunggu dalam beberapa waktu ke depan apakah insiden tersebut akan mendapat pembahasan. Jika tidak, maka hal itu jelas akan mencoreng citra dari pihak Lega Serie A itu sendiri. Jens-Peter Hauge isyaratkan bahwa AC Milan selalu di hatinya setelah menggasak Inter di Liga Champions. Hauge sempat berseragam rossoneri beberapa tahun yang lalu, tetapi dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan saat klub menghadapi Nerazzurri. Sekarang dia berharap dapat bermain di San Siro dalam leg kedua UCL, di mana Hauge membantu Bodo memimpin agregat 3-1 pada pertemuan pertama. Setelah pertandingan tersebut, dia diwawancarai oleh Prime Video tentang penampilannya. Berikut komentar sang penyerang disampaikan melalui Milan News. "Ini adalah pertandingan pertama saya melawan Inter. Itu sangat emosional bagi kami. Selalu menyenangkan untuk mencetak gol. Derby selalu memiliki arti khusus," ungkapnya.
Rahinja Pavlovic terpaksa ditarik keluar pada pertandingan melawan Como karena mendapatkan pelanggaran keras menurut sebuah laporan. Milan News mengkonfirmasi bahwa Pavlovic akan menjalani tes dan laporan tersebut menyatakan bahwa bek Serbia itu menderita trauma langsung yang berdampak tinggi. Hal ini terjadi karena tackle berbahaya yang dilakukan Ignace van der Breep yang bahkan tidak mendapatkan kartu kuning. Diagnosa awal menunjukkan bahwa Pavlovic menderita hematoma besar jaringan lunak dan imbibisi edematos hemoragik tulang fibula tanpa gangguan korteks. Dengan kata lain, ini adalah cedera yang cukup parah meskipun bukan patah tulang, dan hal ini menyebabkan dia akan absen pada pertandingan akhir pekan ini. AC Milan sedikit bernapas lega setelah Rahinja Pavlovic tidak didiagnosa mengalami patah tulang. Setelah menjalani tes, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada tulang pada kaki Pavlovic yang mengalami patah tulang, meskipun dia tetap mengalami cedera parah. Hal ini menyebabkan dia tidak akan absen lama, tetapi akhir pekan ini bek Serbia itu dipastikan absen pada lanjutan Serie A. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa ada kekhawatiran di Milanello tentang potensi sang bek untuk bermain akhir pekan ini. Namun peluang itu sangat tipis dan bahkan sangat kecil kemungkinannya dia akan bermain menghadapi Parma. Meskipun begitu, sepertinya dia akan kembali tersedia pada pertandingan melawan Cremonese, yang berarti besar kemungkinan Pavlovic akan bermain penuh pada pertandingan melawan Inter. Ketika dia absen, Conny de Winter akan selalu siap untuk mengisi peran yang ditinggalkan oleh Pavlovic. Tom Brady, bintang Olimpiade, dan Gennaro Gattuso menjadi bintang tamu pada pertandingan melawan Como. Foto Mercato Web melaporkan bahwa pertandingan kemarin Zlatan Ibrahimovic menyambut beberapa bintang tamu seperti para juara Olimpiade, Giovanni Franzoni, Sara Conti, Daniel Grassel, Niccolò Macci, dan Matteo Rizzo adalah para bintang Olimpiade yang hadir di San Siro. Selain itu, legenda NFL yaitu Tom Brady yang juga terlihat di pinggir lapangan. Kemudian ada Gattuso yang hadir pada pertandingan tersebut. Hal ini jelas membuat para pemain Italia menunjukkan permainan terbaik mereka karena kehadiran sang pelatih kepala. Samuel Ricci dan Davide Bartesaghi bermain sejak awal, sehingga ini bisa menjadi peluang bagus bagi kedua pemain menunjukkan permainan mereka. Borussia Dortmund kalahkan AC Milan dalam perburuan KUA Prates dari Cruzeiro menurut sebuah laporan. Sebelumnya, Rossoneri dilaporkan telah mendapatkan Magnus Dalpias dari tim muda Bayern Munchen, tetapi ada pemain Brazil milik Cruzeiro yang ternyata juga merupakan target buruan Rossoneri. BMW melaporkan bahwa Dortmund telah kalahkan Diavolo dalam perburuan Prates dari Cruzeiro, dan klub Jerman telah mengkonfirmasi hal tersebut. Berikut pengumuman dari Dortmund. Borussia Dortmund dengan senang hati mengumumkan penandatanganan KUA Prates jelang musim 2026-27. Anak muda Brazil itu akan tetap terikat kontrak dengan Cruzeiro selama sisa musim 2025-26. Belum acara peresmian bergabung dengan PVB pada musim panas 2026. Tulisnya.